Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikan Analisa Farmasi Kuantitatif jurusan Farmasi FMIPA Unsri akan menjelaskan tentang asidi alkalimetri. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 3 terdiri dari Angel Fitler, Anissa Fathia Ahmad, Dilitari Putri, Husnul Khotimah, dan Raiza Fariza. Asidi alkalimetri atau titrasi asam basa merupakan salah satu metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang ada dalam larutan. Asidimetri adalah teknik analisis volume titrasi di mana larutan yang bersifat asam digunakan sebagai larutan titran yang telah diketahui konsentrasi analitnya. Analit bersifat basa. Prinsipnya adalah penentuan konsentrasi larutan analit berdasarkan jumlah mol standar yang digunakan. Asidimetri dapat dilakukan secara langsung dan tak langsung. Asidimetri langsung adalah dengan cara meneteskan titran ke dalam analit sehingga reaksi terjadi secara langsung. Sedangkan asidimetri tidak langsung menggunakan reagen lain yang reaktivitasnya lebih tinggi terhadap larutan analit. Penentuan indikator. Indikator dengan trayek pH asam atau di bawah 7 yaitu 3,2 sampai 4,4. Misalnya metil merah, timbul biru atau metil violet. Alkalimetri adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi basa suatu zat menggunakan larutan standar asam. Basa yang biasanya digunakan adalah natrium hidroksida yang distandarisasi terlebih dahulu dengan asam oksalat. Penentuan indikator alkalimetri memiliki trayek pH 8,3 sampai 10, contohnya phenolphthalein, dari warna awal bening menjadi merah muda. Standarisasi larutan titran. Standarisasi ini dilakukan sebelum titrasi. Tujuannya untuk mengetahui konsentrasi dari titran dan mencegah kesalahan pengujian dikarenakan titran yang rusak. Standarisasi larutan titran dilakukan dengan mentitrasi larutan baku primer. Larutan baku sekunder yang telah dibuat di awal dititrasi dengan larutan baku primer yang telah diketahui konsentrasinya dengan gravimetri. Dengan cara ini, nilai konsentrasi dari titran akan lebih valid dibandingkan kita menghitung secara manual. Berikut adalah gambaran dari titrasi, di mana larutan yang berada di dalam buret merupakan larutan yang sudah diketahui konsentrasi serta volumenya dan disebut dengan titran, sedangkan larutan yang berada di dalam Erlenmeyer hanya diketahui volumenya dan disebut dengan analit. Untuk memahami prosedur titrasi dapat dilihat pada proses titrasi suatu larutan di laboratorium berikut ini. Terdapat buret, ring-stand, buret clamp. Pada dinding buret terdapat angka-angka yang akan menunjukkan volume larutan titran. Setelah itu, terdapat small funnel 125 ml Erlenmeyer flux, volumetric pipet dan pipet bulb, serta botol semprot. Terdapat larutan titran dan analit di masing-masing beker gelas, serta indikator, reading card, sheet of white paper. Nah, seperti inilah langkah-langkah dalam proses titrasi. Jadi, aqueous terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buret dan larutan titran selanjutnya dimasukkan ke dalam buret. Setelah itu ditambah lagi dengan aqueous. Setelah itu buret dipasang pada buret clamp. Disesuaikan volume larutan titran pada buret. Untuk melihat batas volume larutan titran pada buret ditandai dengan meniskus. Setelah itu larutan analit akan ditambahkan dengan larutan indikator. Setelah itu dilakukan proses titrasi dengan cara dibuka buret untuk mengalirkan larutan titran ke dalam larutan analit. Seperti yang terlihat pada video. Beker gelas yang berisi analit akan diputar searah jarum jam untuk menghomogenkan larutan. Dan dilihat titik akhir titrasi dengan terjadinya perubahan warna pada larutan analit.
Baiklah, sekian dari kami. Semoga video asidi alkalimetri ini dapat memberikan manfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.